told your friend you're not okay? And tell me what's wrong. Sintayong senang timnas Indonesia U19 kalah dari Bayangkara FC. Ini alasannya. Smile until I look away. Sintayong tetap senang meski anak asuhnya kalah dari Bayangkara FC dalam laga uji coba di Stadion Patriot Bekasi. Diketahui pertandingan timnas Indonesia U19 kontra Bayangkara FC merupakan persiapan skuad Garuda Nusantara jelang tampil di Piala AFF U19 2022. Pertandingan tersebut berlangsung dengan hasil timnas Indonesia U19 dikalahkan oleh Bayangkara FC dengan perolehan skor akhir 0-1. Pertahanan timnas Indonesia kemasukan gol di babak kedua tepatnya pada menit ke-81. Ujung tombak Bayangkara FC Yosef Ezajari mencatatkan namanya di papan skor. Namun meski pemain asuhannya menelan kekalahan, juru taktik asal Korea Selatan itu merasa puas dengan penampilan timnas Indonesia U19. Menurut Sintayong, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan mulai menunjukkan peningkatan performa saat pertama kali menggelar TC di Jakarta sejak 20 Juni lalu. Sangat senang karena performa pemain lumayan. Memang baru saja memasuki training camp beberapa hari. Tapi secara organisasi menjadi baik, jadi saya senang, kata Sintayong. Media Eropa geger lihat sihir Sintayong di timnas. Media Eropa Dutch Welle geger lihat sihir Sintayong untuk timnas Indonesia, di mana mereka yakin sepak bola tanah air bakal bangkit di tangan juru taktik asal Korea Selatan itu. Sepak bola Indonesia sendiri memang dikenal penuh drama tanpa diiringi prestasi membanggakan. Ada banyak inkonsistensi aturan, kerusuhan antar supporter, serta syarat dengan kepentingan politik. Namun generasi baru kini telah hadir. Kemunculan mereka menumbuhkan harapan dari pecinta sepak bola tanah air. Sejak dipimpin oleh Sintayong, timnas Indonesia perlahan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Hal tersebut yang disorot oleh DW. Generasi baru sepak bola Indonesia telah punya harapan baru. Selama bertahun-tahun, sepak bola Indonesia diwarnai dengan permasalahan inkompetensi, korupsi, dan kekerasan. Kini pelatih kepala Sintayong dan generasi baru timnas Indonesia berusaha membangun image yang lebih baik. Bunyi pernyataan pada media Jerman DW pada Minggu 26 Juni. Sintayong sendiri memang bisa dibilang nekat, tapi jenius. Sang juru taktik dengan berani memilih pemain muda dengan rata-rata usia 23 tahun ke tim senior. Cara itu dapat dikatakan berhasil, karena Sintayong sukses membawa skuad Garuda menempati runner-up Piala AFF 2020 dengan skuad yang tergolong muda. Terbaru, pria berusia 51 tahun itu mampu membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri telah 15 tahun absen dari ajang tersebut, di mana terakhir kali skuad Garuda tampil di sana adalah pada 2007 lalu. Kini, Sintayong berhasil mewujudkan mimpi pecinta sepak bola tanah air untuk melihat skuad Garuda kembali berlaga di sana. Sintayong sendiri diharapkan dapat terus fokus mengembangkan timnas Indonesia di 3 kelompok umur, yakni tim U19, tim U23, dan tim senior. Dengan demikian, skuad Garuda dapat mencetak prestasi di level Asia nantinya. Penolakan terhadap Israel berdampak buruk bagi Indonesia. Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali mengungkapkan dampak buruk dari penolakan masyarakat terhadap timnas Israel U19 di Piala Dunia U20 2023. Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia sedang menggemborkan penolakan terhadap timnas Israel U19. Hal itu buntut dari keberhasilan timnas Israel U19 yang dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang bakal berlangsung di Indonesia. Mengenai itu, Zainuddin Amali meminta seluruh masyarakat untuk tetap menyambut timnas Israel U19 di tanah air. Pasalnya, Indonesia sendiri sedang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Zainuddin Amali sudah menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menyambut kedatangan dari timnas Israel U19, yakni sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 tahun depan. Ia pun menjelaskan timnas Israel U19 akan tetap mendapatkan fasilitas seperti peserta lainnya selama berada di tanah air.
Kita berharap begitu agar sepak bola kita berkembang dan kita menunjukkan bahwa bisa menjadi tuan rumah yang baik. Menurut saya, karena sudah lolos, Israel ya harus kita fasilitasi agar bisa bertanding di Indonesia. Kata Zainuddin Amali kepada awak media pada Senin 27 Juni. Sementara Menpora Zainuddin Amali mengatakan Indonesia sedang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Namun, penolakan Israel ke tanah air akan berdampak kepada kepercayaan negara-negara lainnya kepada Indonesia. Kita juga sedang berniat bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Kalau Israel tidak diterima ini akan berdampak kepada kepercayaan dunia dan lembaga olahraga internasional kepada kita. Jelasnya, Bayangkara FC beri pelajaran mental untuk timnas Indonesia U19. Pelatih Bayangkara FC Widodo Cahyono Putro menegaskan bahwa skuadnya bermain serius saat berlaga uji coba kontra timnas Indonesia U19 demi menaikkan mental pemain Garuda Nusantara, yang mana sebentar lagi akan berlaga di Piala AFF U19 2022. Bayangkara FC sendiri berhasil menaklukkan timnas Indonesia U19 dengan skor 1-0 pada laga uji coba yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Senin 27 Juni kemarin. Satu-satunya gol tim berjuluk The Guardian dalam pertandingan itu dilesakan oleh penyerang utama mereka, Yosef Ezzajari, yakni pada menit ke-81. Pada partai tersebut, Bayangkara FC menurunkan para pemain muda yang dipadukan nama-nama senior termasuk Ezzajari. Menurut Widodo, meski timnya menghadapi para pemain U19, laga berjalan sengit dan lawan tidak mudah ditaklukkan. Kami bermain dengan sungguh-sungguh agar mental timnas U19 naik untuk laga tunggal 2 Juli. Pertandingan pertama Indonesia di Piala AFF U19 kontra Vietnam. Ujar Widodo dikutip dari keterangan resmi Bayangkara FC.